Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala awal. Telah hadir Ustaz Rizam yang saya muliakan, Ustaz Al-Qafar yang dihormati, para pembangun federasi yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat asasi, nikmat yang pokok, yaitu kita berada di sebuah negara yang telah merdeka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kemerdekaan ini tidak hanya kemerdekaan secara fisik, tapi kemerdekaan secara hati, karena ada senantiasa penjajah-penjajah baru yang akan menggerogoti kemerdekaan kita itu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang saya muliakan, para santri yang berbahagia, sekali lagi saya sampaikan hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 79. Dalam kemerdekaan ini, dalam hari ulang tahun kemerdekaan ini, kita akan mengadakan istighosah, doa bersama, baca tahlil untuk para pahlawan-pahlawan yang telah menumpahkan darahnya demi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu tidak hanya sekedar joget-joget, panjat pinang, permainan, lomba-lomba, nggak hanya itu. Kayak gitu boleh apa boleh? Boleh, permainan boleh, panjat pinang boleh, tetapi jangan lupakan kita harus mendoakan mereka. Kalau permainan, panjat pinang, kemudian apalah hal yang sangkut paut dengan hal itu senang-senang untuk diri kita. Tapi alangkah dosanya kita hanya senang-senang memperingati hari kemerdekaan tanpa mendoakan para pahlawan kita, tanpa mendoakan orang-orang tua kita, tanpa mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia demi memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, para santri yang kami hormati, halo, lihat sini, halo. Pahlawan itu apa? Juang. Kenapa mereka disebut pahlawan? Kenapa disebut pahlawan? Kenapa disebut pahlawan? Kenapa kok mereka itu disebut pahlawan? Karena mereka itu berjasa kepada negara ini, makanya digelari pahlawan. Tapi bagaimanapun juga mereka itu adalah pahlawan-pahlawan masa lalu. Sementara pahlawan-pahlawan masa depan itu harusnya kalian itu. Kalian itu yang akan jadi pahlawan-pahlawan masa depan. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, negara Indonesia itu harus kalian pimpin, harus kalian pegang, karena harus jadi orang-orang sukses semuanya. Dan kalian menjadi pahlawan-pahlawan pada masa lalu. Amin Allahumma. Amin. Doakan semuanya, santri Darul Falah, alumni atau yang akan masuk di sini, semuanya jadi orang-orang sukses semuanya. Amin. Hari ini santri, kemudian besok jadi pemimpin. Amin. Amin. Saya yakin ketika guru-gurunya, sahabat guru-gurunya penuh dengan senyuman ngajarnya, kemudian kalian semangat, maka ini adalah awal dari kesuksesan generasi-generasi kita, yaitu kalian semuanya. Karena kalian ini adalah pahlawan, karena kalian ini adalah calon-calon pahlawan pada masa yang akan datang, maka harusnya tingkah laku kalian, pikiran kalian itu harus seperti pahlawan juga. Mulai hari ini, dan momen peringatan ulang tahun kemerdekaan ini, kalian harus serius. Saya jiwanya, pikirannya,
cara jalan saya, cara tidur saya, cara belajar saya harus semangat seperti pahlawan-pahlawan yang masa lalu. Setuju? Kemudian saya sampaikan kepada kalian, satu-satunya negara di dunia ini yang merdeka dengan cara mengusir penjajah itu adalah Indonesia saja. Bukan? Satu-satunya negara di dunia, satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah hanya di Indonesia. Makanya kita di mana-mana ada makam pahlawan. Kalau negara-negara lain itu dapat hadiah dari penjajah itu, merdekanya itu. Jadi rekan-rekan para santri, maka semangatlah, semangat banget, harusnya semangat. Pahlawan itu nggak boleh baperan, nggak boleh tangisan. Tangan boleh, tangis boleh, baperan tidak boleh. Setuju? Setuju. Jadi sekali lagi, Pondok Pesantren Darul Falah hari ini mengadakan doa bersama, mengadakan takbir, mengadakan istighosa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita. Insya Allah khusus semuanya, serius semuanya hadirkan hati kita. Setuju? Setuju. Terus sebelum kita melakukan atau memasuki acara doa bersama, saya punya cerita. Cerita yang pertama, yang nanti ada hadiahnya itu, kalau kita beri judul, itu judulnya adalah Garam dan Telaga. Dulu itu ada seorang remaja yang hari-harinya itu stres, hari-harinya itu banyak masalah, sedih terus, nangis terus, murung terus, dikit-dikit baperan. Padahal sih nggak begitu masalah aslinya itu, tapi dia itu kayak gitu, nggak semangat hari-harinya itu. Kemudian dia datang ke seorang guru, saya itu kok sumpah banget ya hari-hari itu. Hari ini, padahal di sini banyak bunga, cuma nggak mau pengaruhi kebahagiaan saya itu tetap aja sumpah gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian gurunya bilang, tolong kamu pergi ke dapur, ambil garam 1 genggam. Akhirnya si pemuda ini, si remaja ini, dia pergi ke dapur, ambil garam 1 genggam. Nah, garam ini diserahkan ke guru, baik guru, ini garamnya. Terus gurunya bilang yang sudah ada gelas, ini taruh gelas. Garam 1 genggam itu taruh gelas. Akhirnya ditaruh gelas, kasih air. Apa yang harus saya lakukan? Minum air itu. Jadi garam 1 genggam dikasih air dalam 1 gelas. Diminum. Rasanya seperti apa? Asyik. Dia muntah itu orang itu, muntah gitu. Ini kayak gini nggak ada airnya, luar biasa asinnya gitu. Nggak kuat untuk minum, habiskan, nggak kuat, nggak bisa tuh, habiskan, nggak bisa, tetap nggak bisa. Akhirnya, nah sekarang begini, kamu pergi ke dapur lagi, ambil garam 1 genggam, terus bawa ke sini. Akhirnya dia pergi ke dapur, ambil garam 1 genggam, dibawa ke depan guru itu. Kemudian, apa sekarang yang harus saya lakukan guru? Kita jalan-jalan ke belakang. Dia di belakang rumah guru itu ada telaga yang sangat bening. Sekarang garamnya kamu tabur di telaga itu. Akhirnya ditabur garamnya itu di telaga, dan gurunya mengatakan, ambil air telaga, kamu minum. Diambil minum, dia habis banyak. Bagaimana rasanya? Seger sekali guru, luar biasa hebat. Akhirnya Pak sang guru mengatakan, itulah hati kamu. Sebenarnya masalahnya tuh nggak seberapa, tapi hatimu tuh terlalu kecil untuk menampung masalah itu. Maka kalau kamu nggak ingin baperan, kamu nggak ingin nangisan, kamu ingin semangat, maka luaskan hatimu sebagaimana luasnya telaga itu. Jadi kalau kamu tadi hatinya cuma 1 gelas, kangen sedikit aja ribut, kangen sedikit aja uring-uringan. Padahal kamu adalah calon-calon pahlawan, masa akan datang gitu. Tapi kalau hatimu diluaskan, oh saya nggak apa-apa, ini sebentar saja. Cinta saya kepada orang tua, saya wujudkan di sini sungguh-sungguh. Nanti saya pulang pinter, bisa jadi orang sukses. Orang tua meninggal, saya tetap sukses, dan orang tuanya tetap mendapat pahala dari kita. Alhamdulillah.
Jadi pesan sang guru apa? Perbaiki hatinya, luaskan hatimu, kata gurunya itu. Ketika hatimu luas, masalah sebesar apapun akan ringan. Sebagaimana kamu minum air telaga, itu tetap seger walaupun dikasih garam satu genggam. Ada satu gelas dikasih garam juga satu genggam, tapi nggak enak lagi. Karena sempitnya apa? Sempitnya hati atau sempitnya tempat. Ini langsung ada yang mau, siapa yang mau dapat hadiah? Ya, apa hikmah dari cerita ini? Ayo, apa hikmah dari cerita ini? Luaskan hati. Ya, menunjuk tangan dulu, kemudian apa namanya? Perkenalkan namanya dari panasan. Silakan. Ya, putra boleh, putri boleh. Ayo. Pahlawan-pahlawan itu semangat. Jangan malu-malu untuk kebaikan. Silakan. Ya, sebutkan nama, alamat. Berdiri atau enggak? Enggak, saya. Yang keras lagi. Irfan. Alamat dari Gunung. Gunungnya mana kecamatannya? Kecamatan Tigaulu. Yang ada sungai-sungai segini tuh. Lebih mantap. Ya silakan. Di mana? Hikmah dari cerita tadi. Kita harus bersabar dalam hal apapun dan setiap masalah pasti ada yang dan harus berhati yang luas dan ikhlas tersenyum. Tepuk tangan dulu. Satu saja ya. Sekarang cerita yang kedua. Ceritanya begini. Ada anak kecil umurnya 2 tahun, 3 tahun baru bisa berjalan. Anak kecil cuma semangat main. Rumahnya itu di sampingnya ada kolam renang. Jadi asal anak ini main-main, terus menuju ke kolam renang. Kolam renangnya kolam renang dewasa. Nah anak itu melihat air kan senang banget itu. Dia jalan gitu melihat air, sambil melihat air itu. Hampir dekat ke kolam, ya dia mau menyebur itu ada bibinya datang. Bibinya itu melihat, akhirnya bibinya lari sekencang-kencangnya, terus menyaut anak itu, menyambar anak itu ya, agar tidak terjatuh ke kolam itu. Apa yang dilakukan si kecil ini? Dia berontak. Dia enggak nangis ya, tapi dia berontak, marah-marah. Bibi jahat, saya main nggak boleh gitu. Dikatakan apa? Bibinya jahat, bibi jahat saya main kok nggak boleh, saya mau main ke air nggak boleh katanya. Kemudian kamu celaka nanti kalau saya biarkan bohong, bibi jahat karena dia umurnya baru 2 tahun, aku 3 tahun. Kemudian setelah dewasa, anak ini ketika dewasa, kemudian dia mendatangi bibinya. Bi, saya kesini silaturahmi. Rumahnya udah bisa. Kemudian saya menyampaikan terima kasih Bu. Saya diceritain sama bapak saya bahwa dulu ketika saya masih kecil, saat itu mau main-main ke kolam yang sangat dalam, terus sama bibi itu saya diselamatkan. Andai kata bibi gak datang, saya akan tenggelam di situ dan saya sudah gak ada lagi mungkin. Dan sehari ini saya bisa sukses, saya bisa bahagia karena telah diselamatkan. Pada waktu umur saya 2 tahun. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak. Nah, siapa yang mau menunjuk tangan untuk merangkum hikmah dari kisah ini? Ayo, Putri boleh, Putra boleh. Kedengar kan yang belakang kan? Ya. Ayo. Itu loh, apa namanya? Uangnya gambar Soekarno. Ini Soekarno. Mana? Ayo, ya silakan.
Semua dari kayaknya dia Ya. Tidak punya sana tidak sopan. Nanti kalau apa berubah yang tidak di tangan pusat Pak gitu baru. Ayo nanti keburu dikantongin lagi sama apa? Silakan. Semangat. Boleh yang tadi juga boleh jadi hadiahnya nanti untuk satu orang juga nggak apa-apa. Ayo. Silakan kalau memang ada yang lebih lagi. Ini hadiahnya fulus yang kemarin sering utang ke adik-adiknya. Ini ada uang dan diperjuangkan. Ayo, silakan. Tidak ada? Nggak bisa? Ada? Ya, silakan buka. Tunjuk tangan. Silakan. Kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putra, Asal dari asal dari PH. HPH kilometer berapa atau SK berapa? Kilometer 12. 24. Jauh sekali. Iya, silakan. Oke, tepuk tangan tepuk tangan pada kita. Salah satu hikmahnya saya sampaikan hari ini kalian tuh kadang nggak ngerti kalau disuruh apa-apa, disuruh ngapa sama gurunya, disuruh apa. Pada suatu hari kamu akan terima kasih sekali. Apa dulu juga ngalamin, guru apa juga ada, baik guru sekolah maupun guru ngaji. Dulu apa itu nggak hafal dunia itu sama Pak Kiai apa itu pas abang masak nasi itu ditendang sama dia nasinya itu, periuknya itu. Akhirnya apa harus hafal dunia. Misalnya kayak gitu. Dan orang-orang ekstrim itu kayak gitu. Hari ini tuh kalimat apa nih Ustaz kita disuruh kayak gini terus. Ini putra udah selesai, putri belum selesai gitu kan. Nah, terus marah sama ustazahnya, akan disuruh masak, disuruh cari kayu, disuruh apa misalnya itu ke pasar, suruh jemput nasi dan sebagainya. Seolah-olah kamu marah banget, padahal itu sedang dididik, itu aslinya itu sedang dididik. Karena nanti kehidupan itu tidak megang pena terus, betul nggak? Tidak baca kitab terus nanti itu di kehidupan itu. Jadi kalian nanti akan terima kasih ketika sudah tahu. Ini ceritanya mau dilanjut apa enggak? Lanjut. Lagi ya. Kemudian dulu di Cina itu ada seorang remaja. Di Cina itu ada seorang, kalau bahasanya Sanapi ya guru, dia ahli ramal. Tapi kita nggak ada ahli ramal ya, dalam Islam nggak boleh meramal. Ini cerita di Cina. Yang bayarannya itu sangat mahal. Jadi kalau dia meramal itu paling hanya 1 menit. Oh iya, nanti kamu jadi kayak gini. Oh kamu jadi kayak gitu, maka bayarnya mahal. Nah terus ada anak remaja seusia kalian itu datang ke guru itu. Guru saya minta diramal. Mana telapak tangannya? Ini telapak tangan saya. Ada garisnya nggak? Ada garis tangannya nggak? Ada. Akhirnya sang guru itu bilang gitu. Di apa kayak gitu? Kepalkan, ya. Kepalkan tanganmu. Akhirnya dikepalkan tanganmu. Sekarang garis tanganmu gimana? Dalam genggaman saya. Ada yang sisa nggak garisnya itu? Ada guru. Nah akhirnya sang guru itu mengatakan kalau begitu garis tanganmu, garis kehidupanmu itu sudah kamu pegang. Ada kata nanti ada yang tidak dikabulkan, ada yang tidak terkabul itu hanya sedikit saja. Ini sekarang terserah dirimu karena garis tanganmu sudah ada dalam genggaman. Pulanglah. Akhirnya si remaja ini pulang karena dia itu senang silat.
artinya dia tuh belajar kungfu, belajar yang serius banget, dan artinya dia jadi seorang pemain silat, dia menjadi aktor terbaik kungfu, yaitu namanya Jet Li. Itulah ceritanya ini. Tahu Jet Li? Tahu. Itu perjuangannya luar biasa. Semuanya itu ada dalam genggaman kalian. Kalian mau jadi apa? Besok kalian mau jadi seperti apa? Tergantung hari ini. Kehidupan kalian itu, halo ya, penting nih. Kehidupan kalian 15 tahun yang akan datang, mau jadi seperti apa? Tergantung dua hal. Satu, apa yang kalian baca? Apa yang kalian baca? Dua, siapa teman kalian di? Jadi kalau ini kan temannya baik-baik, makanya jangan sampai keluar dari sini. Keluar dari sini berarti lingkungan kalian jelek. Oh, ini bahaya banget. Ini akan merusak 15 tahun yang akan datang. Walaupun hari ini gitu ya, di putar-putar, walaupun hari ini seolah-olah nggak terasa saya berkawan dengan orang itu, saya berkawan dengan orang baik di pesantren itu seolah-olah biasa aja, seneng-seneng. Bahkan kadang itu yang lebih seneng-seneng yang di luar. Tapi 15 tahun akan mempengaruhi kehidupan kalian. Ada yang mau disampaikan, ini kok malah sudah salah langsung hikmah ya, saya lupa. Jadi silakan kalau yang mau mendapat hadiah menanti. Hadiah menanti ya, bukan hadiahnya menanti ya. Silakan putra atau putri. Ya silakan. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadi, boleh dipanggil Adit. Alamat Dusun Sungai Telang, Kecamatan Martindolo. Oh, yang dekat sungai-sungai itu ya? Iya, iya, jauh ya. Terus? Memang dari cerita tadi, kesuksesan sudah ada di rumah kita. Terus? Jika kalian ingin sukses, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Dan belajar itu bukan hanya di kelas. Belajar itu bisa di kebun, bisa di kantin, bisa di warung, bisa di halaman, bisa nyapu, bisa masang gorong-gorong. Itu namanya belajar semuanya. Santri itu harus bisa semuanya. Kemudian cerita yang terakhir saja ya, yang terakhir di tengah hutan. Kalau cerita kayak gitu ya. Di tengah hutan itu ada kijang, itu sedang tidur. Kijangnya itu tidur. Kemudian terbangun. Nah, ketika kijang ini bangun dari tidur, dia kaget bukan lain, karena di sampingnya agak jauh itu ada singa yang sedang tidur. Akhirnya kijangnya mikir tuh, ada singa. Ini kalau saya nggak lari kencang, nanti saya dimakan singa. Akhirnya kijangnya tuh lari sekencang-kencangnya. Singa tiba-tiba bangun, bangun singa itu. Kemudian dia melihat kijang sedang lari. Akhirnya singanya mikir, ini anak kijang sedang lari. Kalau saya nggak lari kencang, saya nggak bagian kijang. Nah, kijangnya lari sekencang-kencangnya biar tidak dimakan singa. Singanya juga akhirnya lari sekencang-kencangnya biar dapat makan kijang. Hikmahnya apa? Silakan. Ya. Perkenalkan nama dan alamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya mana? Punya dekat sungai-sungai itu ya? Dengan sungai. Kita ingin mendapatkan sesuatu, maka harus kerja sampai dapat. Kalau tidak, tidak kecewa. Ya, tepuk tangan. Kalau diri kita itu kijang, kalau kita nggak lari kencang, kita akan dimakan orang, dimakan singa. Kalau diri kita singa, kalau kita nggak lari kencang, kita nggak dapat apa-apa. Nah, kita hari ini nggak tahu apakah saya kijang atau singa. Kalau kita nggak tahu, maka kita harus lari aja. Biar dapat sesuatu hal, lari dalam semangatnya, lari dalam belajarnya,
lari dalam mengerjakan Al-Qurannya, lari dalam segala hal yang kebaikan itu. Tidak boleh lelah, jelas? Lelah boleh nih, lelah boleh, istirahat boleh, tapi malas nggak boleh. Setuju? Setuju. Ini kisahnya ternyata ada 4, jadi hadiahnya ini nanti dibagi 4. Ya, alhamdulillah bagi 4, kalau 10. Jadi nanti ini tak serahkan ke ini siapa tuh yang tadi pertama? Hikmah. Ya, Mas, silakan nanti di sini yang menang ya. Yang menang di sini ada bagian 100 bagi 4 itu berarti satu orangnya 100 itu. Oke, misalkan nggak gitu Mas nanti kalau salah di. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, para dekan-dekan membangun generasi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu bacaan taklim untuk para pahlawan, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, dari keluarga kita semua. Pada Bapak Ustaz Rizal kami persilakan untuk meminta.